Pertama-tama terima kasih untuk pemerintah Banggai Kepulauan. Kemarin kita mendapatkan opini disclaimer. Tapi hari ini kami mendapatkan catatan di mana proses hukum itu ada meningkat dari status saudara Tamrin ini meningkat menjadi tersangka, sehingga catatan tata kelola keuangan itu menunjukkan ada hal yang menunjukkan positif, sehingga catatan tersebut itu menunjukkan bahwa ada itikat kebaikan tata kelola kami, sehingga angka 36 sekian itu sangat berkurang dari hitungan dari BPK, sehingga angka ini memberikan peluang untuk pemerintah Banggai Kepulauan untuk meningkat dari disclaimer ke WTP atau WTP. Jadi seperti itu. Jadi kami status ukurannya itu adalah status saudara Tamrin itu sudah menjadi tersangka. Sehingga tata kelola keuangan berarti ada perbaikan. Nah. Mungkin bisa ditanggapi Pak Bupati. Iya. Jadi beberapa waktu yang lalu sayalah yang pertama untuk bertamu langsung ke kepala perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Tengah untuk menanyakan hal ini. Di dalam penjelasan beliau antara lain bahwa berkaitan dengan kasus pembobolan kas yang dilakukan oleh saudara T, dan di mana saudara T pada saat saya bertanya itu belum ada penetapan sebagai tersangka oleh penyidik, dan sekaligus berapa nilai kerugian negara yang ditetapkan oleh BPKB. Alhamdulillah tanggal 28 kemarin, 28 Oktober, pas hari Jumat, sudah keluar hasil putusan yang menyatakan bahwa saudara pelaku T atau Tamrin yang merupakan pejabat saya di lingkungan BPKD itu sudah ditetapkan statusnya sebagai tersangka, dan kerugian negara juga sudah ditetapkan oleh BPKP, sehingga dengan itu saya rencana tanggal 4 akan nanti ke Palu untuk menyampaikan tentang keputusan yang sudah dikeluarkan oleh BPKP. Karena saya pikir sama dengan Banggai Laut juga seperti itu, kira-kira seperti itu. Apakah disclaimer bangkit itu hanya disebabkan oleh kerugian yang disebabkan oleh pelaku D, atau ada faktor lain yang kemudian mengakibatkan bangkit? Saya kira begini, kalau sudah disclaimer itu tentu saya harus hargai dan saya harus terima, karena memang itu penilaian yang dilakukan oleh ahlinya, ya. Tidak boleh saya ini. Tapi lagi-lagi yang saya akan ke sana adalah kembali untuk bertanya. Dengan ditetapkannya Tamrin sebagai tersangka dan nilai kerugian yang sudah dihitung oleh BPKP sudah jelas menunjukkan bahwa sekian kerugiannya itu, nah itu yang nanti saya akan tanya kembali kepada BPK tanggal 4 dan 1. Nanti hasil dari sana saya akan sampaikan. Siap. Jangan dulu saya mendahului. Ya, Oke. Siap. Oke. Terima kasih Pak Bupati. Akan saya satu lagi, harapannya Pak Bupati, Pak Wagub, Pak Sekda dengan Pak Kepala Inspektur di ulang tahun bangkit ini ke depan. Jadi saya pertama kita berdoa mudah-mudahan COVID yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan ini akan cepat-cepat menghilang, sehingga nanti dampaknya luar biasa. Kalau dia menghilang ini, perekonomian, kemudian kegiatan-kegiatan sosial dan kegiatan lainnya ini akan tumbuh kembali. Kenapa sampai COVID ini saya nyatakan harus cepat-cepat ini? Karena COVID ini luar biasa berdampaknya kepada masyarakat. Bicara COVID langsung bilang bajau. Nah, jadi saya harapannya di dalam memperingati 22
Kabupaten Banggai Kepulauan ini tidak ada yang COVID saja, COVID harus dibuat. Kalau COVID sudah menjauh dan membaik, yang lainnya akan mengikuti. Termasuk teman-teman nanti juga tidak lagi segan-segan untuk mendekatkan diri kepada saya. Oke. Saya sedikit dengan momen ulang tahun ini, mudah-mudahan pemerintahan Banggai Kepulauan semakin baik dari segi pemerintahan, pembangunan maupun pengelolaan keuangannya. Insya Allah dengan hasil yang ada yang kemarin kita disclaimer itu menandakan bahwa memang punya pengelolaan keuangan perlu diperbaiki. Insya Allah di momen-momen untuk menuju tahun 2022 keuangan kita semakin baik. Terima kasih. Sudah barangkali atas Pak Wagub harapan tersendiri yang bisa disampaikan ke publik. Saya kira harapan kami sebagai wakil bupati, sekda, inspektorat, dan semua kepala UPD mengharapkan pertama bagaimana teman-teman pers, pemerhati Facebook itu bisa bekerja sama dengan Pemda. Itu pertama. Yang kedua, harapan kami ke depan di 2022 mungkin setelah corona selesai, maka kita akan menata semua tata kehidupan yang lebih baik lagi. Yang ketiga, harapannya kami juga bagaimana cara teman-teman media mengoreksi Pemda itu yang lebih bijak. Saya kira itu yang lebih prinsip untuk saya. Mungkin Pak Sekda. Ya, baik. Harapan kita ke depan dengan momentum hari ulang tahun Bangkai yang ke-22, kita selalu bersinergi. Semua elemen masyarakat bersama-sama, bersatu padu, bergandengan tangan untuk memberikan kontribusi kepada daerah Bangkai Kepulauan. Karena kalau kita bersatu padu, insya Allah pekerjaan seberat apapun bisa kita lakukan dengan baik. Oleh karena itu dibutuhkan kolaborasi dari kita semua untuk selain kita memberikan koreksi, tetapi juga berkontribusi dan memberikan solusi-solusi untuk perbaikan daerah kita ke depan agar Bangkai Kepulauan insya Allah ke depan lebih maju lagi dan bisa sejajar dengan daerah-daerah lain di Sulawesi Tengah dan di Indonesia. Demikian. Terima kasih. Oke, makasih.